Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Kisah Firaun di Mesir seringkali menimbulkan pertanyaan. Mengapa Tuhan mengeraskan hati seseorang? Apakah itu adil? Pertanyaan-pertanyaan demikian bernuansa meragukan tindakan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam segala kehendak dan tindakannya. Sebab Tuhan adalah sang kebenaran itu sendiri. Dengan perspektif demikian, kita yang terbatas dan berdosa ini, mohon anugerah dan hikmat-Nya untuk belajar mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Musa menuliskan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, Musa tidak sedang memberikan ruang, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa tindakan Tuhan tidak adil terhadap Firaun. Tetapi melalui frasa ini, Musa menegaskan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas segala kekuasaan, termasuk Firaun, yang bagi bangsa Mesir, Firaun dipandang sebagai manifestasi dua dewa dalam dirinya, yaitu dewa matahari dan dewa kematian. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghalangi kehendak Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup umatnya. Di saat yang sama, ungkapan frasa ini menunjukkan Firaun yang memandang dirinya adalah Tuhan atas Mesir, terang-terangan menentang dan melawan kehendak Tuhan atas umat Israel. Oleh sebab itu, Firaun dengan segala kuasanya terus-menerus dicatat tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah mengirimkan tulah, bahkan sampai perikop yang kita baca hari ini, sudah tulah ke-9 dan masih dicatat dengan jelas bagaimana Firaun mengeraskan hatinya. Hal ini menegaskan bahwa Firaun bertanggung jawab penuh atas kekerasan hatinya melawan Tuhan yang berdaulat atas semesta. Realitas ini sesuai dengan pernyataan Spurgeon bahwa ketetapan Allah tidak mengurangi tanggung jawab manusia atas tindakannya. Dalam perikop ini jelas Firaun memakai tanggung jawabnya sebagai Raja Mesir untuk menentang kedaulatan Tuhan atas umatnya Israel. Menurut John Piper, kehendak manusia berdosa pada dasarnya memberontak dan keras menentang Tuhan. Oleh sebab itu, tanpa Tuhan mengaruniakan anugerahnya, tidak ada seorang pun sanggup hidup menjalani dan menaati kehendaknya. Dalam pemahaman Piper ini, kita dapat melihat bahwa Firaun pada dasarnya memiliki hati yang memberontak kepada Tuhan, dan tidak mungkin Firaun menaati kehendak Tuhan tanpa anugerahnya. Maka ungkapan Tuhan mengeraskan hati Firaun dapat dipahami bahwa Tuhan tidak mengaruniakan anugerahnya kepada Firaun. Sebaliknya, penghakiman Tuhan atas segala kejahatan dan kekerasan hati Firaun sudah semakin dekat pada kegenapan waktunya. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, maka Rasul Paulus dengan sangat jelas menuliskan dalam Roma 9 ayat 18 bahwa dalam seluruh kedaulatannya, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Dan melalui seluruh kehendaknya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, termasuk ketika kedaulatannya dinyatakan kepada Firaun. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Keluaran 9 ayat 16. Melalui renungan hari ini, kita sekali lagi diingatkan betapa kita beruntung, dan marilah kita hidup penuh ucapan syukur. Tanpa anugerahnya, kita tidak mungkin dapat mengenal Tuhan. Tanpa anugerahnya, kita tidak mungkin dapat melayani dan menaati kehendaknya yang mulia. Marilah kita terus hidup setia dalam perintah-perintahnya. Marilah kita terus percaya ada Tuhan yang berdaulat memegang hidup kita, sehingga kita tidak menjadi lesu dan khawatir dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup kita. Dan dalam kelimpahan anugerahnya, marilah kita hidup bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga kami boleh memiliki hati yang lembut dan taat kepadamu. Tuhan, teruslah pimpin kami dan jauhkan kami dari sikap keras kepala dan keangkuhan seperti Firaun. Bentuklah kami semakin hidup sesuai kehendak-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.